Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Lusa. Pagi, Bang Jeter. Kedengaran suaranya, Mbak? Ibu, terdengar Jelas ya? jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara Talk Show Penulis, ulasan buku terbaik Pena Persada. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di acara yang luar biasa ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada acara talk show pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Mutia. Saya bagian dari tim PT Pena Persada Kerta Utama, dan saya mengucapkan permohonan maaf. Direktur kami, Bapak Andi Wahyono, berhalangan hadir di agenda siang hari ini karena beliau sedang berada di Taiwan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami dunia penulisan melalui karya-karya terbaik dari penulis-penulis yang hebat. Kami harap acara ini dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan semangat bagi kita semua, terutama bagi peserta yang bercita-cita untuk menjadi penulis maupun ingin memperdalam pengetahuan terkait dunia literasi. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang sangat dinanti, yaitu pemaparan oleh narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah seorang penulis berbakat yang telah menciptakan karya-karya luar biasa yang tentunya sangat menginspirasi para pembaca. Beliau adalah Bapak Jeter Wilson Salamoni dan Ibu Laisa Diana Raya. Baik, hadirin, izinkan saya membacakan CV beliau. Jeter Wilson Salamoni. Riwayat pendidikan. Pada tahun 1995 sampai 2002, beliau menempuh pendidikan sarjana teknik di Universitas Patimura Ambon. Kemudian, dilanjut pada tahun 2016 sampai 2020, beliau menempuh pendidikan peminatan hukum tata negara di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian, pada tahun 2021 sampai 2023, beliau menempuh Magister Hukum Peminatan Hukum Pidana di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Dan kini, beliau sedang menempuh Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Borobudur. Saat ini, beliau menjabat sebagai Legal Manager di PT Pasti Maju Indonesia. Dan beliau telah menerbitkan 5 buku dalam kurun waktu tahun 2023 sampai 2024. Baik, hadirin, saya akan membacakan CV berikutnya. Laisa Diana Raya. Riwayat pendidikan. Pada tahun 1997 sampai 2002, beliau menempuh pendidikan ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Kemudian, pada tahun 2016 sampai 2020, beliau menempuh pendidikan peminatan hukum tata negara di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Pada tahun 2021 sampai 2023, beliau menempuh pendidikan peminatan Magister Hukum Peminatan Hukum Bisnis di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Saat ini, beliau menjabat sebagai advokat pada Pajajaran Law Firm Bogor dan juga advokat pada Ladira Law Firm Depok. Beliau telah menerbitkan 1 buku dengan judul Diplomat Goods and Personal Effect. Jurnal nasional dan internasional yang telah beliau terbitkan berjudul
the right to vote and be elected for persons with mental disability in Indonesia due to revisions to General Electoral Law. Hari ini, beliau akan berbagi pengalaman, proses kreatif, dan ulasan mengenai bukunya yang telah memenangkan anugerah buku terbaik PT Pena Persada. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Bapak Jeter Wilson Salamoni dan Ibu Waisa Diana Raya yang akan memaparkan tentang ulasan buku terbaik Pena Persada. Kepada beliau, kami persilahkan. Silakan Bapak, Ibu. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada pimpinan Pena Persada beserta staf, juga kepada rekan-rekan dari Pena Persada Institute. Terima kasih sudah menghubungi kami melalui Mbak Elsa kemarin beberapa waktu lalu menghubungi kami untuk bedah buku hari ini. Kami akan lebih pada men-share bagaimana lalu buku ini bisa terbit, ya. Buku ini saya sendiri dan Bu Luisa yang melakukan penulisan. Dari mulai riset saya akan membahas dulu mengenai bagaimana buku ini terbit. Nanti selanjutnya Bu Luisa akan membedah isi daripada buku ini. Ya, buku ini lahir dari sebuah penulisan ilmiah. Awalnya adalah sebuah penulisan ilmiah dari tesisnya Bu Luisa. Jadi cerita buku ini adalah sebuah tesisnya Bu Luisa, di mana waktu penulisannya itu saya dilibatkan oleh Bu Luisa mulai dari kita berdiskusi ringan ketika sama-sama menempuh magister hukum, lalu kami berdiskusi mengenai materi. Waktu itu pilihan kami adalah bagaimana mencari materi yang baik. Meskipun memang kita diarahkan adalah penulisan yang baik adalah penulisan yang selesai, kira-kira begitu. Jadi kalau apapun judul kita yang baik, kalau tidak selesai itu bukan penulisan yang baik. Jadi tapi kami lalu berdiskusi bahwa penulisan ini bukan hanya harus selesai, tapi kita mencoba membawa perspektif kita untuk mencari sebuah permasalahan yang dari hal-hal yang lebih ke teknis, di mana tidak banyak orang tahu. Kalau dari buku referensi banyak yang tahu, kira-kira begitu. Jadi keputusan kami waktu itu akhirnya Bu Luisa mengambil penelitian di tempat kerjanya, gitu kira-kira waktu itu. Jadi penelitian ini waktu dia jadi tesis adalah normatif empiris. Jadi disuruh sama pembimbing Bu Luisa waktu itu, saya dilibatkan sama Bu Luisa untuk membantu cari referensi dan membantu mengumpulkan data waktu itu, karena memang sejak awal kami sudah memperkirakan penulisan ini agak ribet karena dia minim referensi. Itu salah satu tantangan kami waktu itu. Kami sudah diskusi bahwa ini akan susah ketika dinaikkan menjadi sebuah tulisan tesis waktu itu. Tapi ya alhamdulillah memang effortnya cukup besar waktu itu. Saya membantu mencari beberapa referensi. Kami akhirnya mendapat banyak referensi adalah referensi dari luar. Terus kami coba compare dengan referensi dari dalam negeri, buku-buku, jurnal. Lalu kami Bu Luisa berupaya untuk menjadikan itu sebuah karya ilmiah, tesis waktu itu, ya. Alhamdulillah Bu Luisa lulus sebagai lulusan terbaik di angkatannya beliau, gitu. Kami satu angkatan, cuman beda periode wisudanya saja. Beliau lulusan terbaik waktu itu dengan memang mengangkat
mengangkat materi yang memang tidak familiar, ya, karena menyangkut dengan pekerjaannya beliau di kedutaan Cina, ya. Jadi itu alasan lalu kami mengangkat ini jadi sebuah penulisan. Terus memang waktu pengumpulan data kami berdiskusi dengan banyak dosen, ya, bahwa penulisan ilmiah ini kita tidak mengacu pada asal nulis dan mahasiswa cepat lulus gitu. Jadi kita tidak bisa melahirkan bahwa kita hanya nulis saja yang penting lulus, karena ada beberapa orang, ya kita tidak menyalahkan juga bahwa ada orang yang cuman pengen lulus. Cuman ya waktu itu kami sepakat, Bu Luisa dengan saya dengan teman-teman yang lain, bahwa ya ini tidak harus cuman cepat lulus, tapi bagaimana lalu karya ini kita berpikir ke depan bahwa harus dilanjutkan. Dilanjutkannya adalah kita jadikan ini sebuah buku. Jadi memang sejak awal waktu nulis jadi tesis itu, kami sudah berpikir untuk bagaimana penulisan ini nanti dilanjutkan untuk menjadi buku. Makanya ketika Bu Luisa selesai pendidikan S2-nya, lalu saya juga kembali dilibatkan sama Bu Luisa untuk mengkonversikan penulisan ilmiah ini menjadi buku. Karena memang kami sudah cukup punya effort yang besar ketika membuat jadi penulisan ilmiah waktu itu. Jadi untuk konversi ke buku tidak terlalu makan banyak waktu, tidak terlalu banyak makan biaya dan lain-lain. Ya, kami bersyukur ya Pena Persada sebagai salah satu penerbit yang sangat membantu kami untuk menerbitkan dan mengkonversikan tulisan ilmiah ini menjadi buku. Karena pengalaman saya dari 5 buku yang saya sudah terbitkan, 3 bukunya itu akhirnya pilihan saya jatuh kepada Pena Persada. Karena menurut saya salah satu penerbit yang terbaik. Memang waktu penerbitan buku pertama saya tidak bersama Pena Persada karena saya belum mengenal Pena Persada waktu itu. Ya, jadi pilihan saya kepada penerbit yang lain. Cuman memang waktu penerbitannya sangat lama, hampir 1 tahun baru buku saya yang pertama itu terbit di penerbit yang lain. Akhirnya ketika ketemu dengan salah satu dosen saya waktu itu, beliau juga penulis di Pena Persada, Dr. Susanto waktu itu. Beliau lalu mengarahkan saya bahwa ada penerbit namanya Pena Persada, dan ini akhirnya dikasih kontak dan kami berhubungan via telepon. Akhirnya ya memang Pena Persada menjadi pilihan kami. Ya, doa dan harapan kami semoga karya-karya kami ke depan juga Pena Persada menjadi bagian terpenting dalam penerbitan karya kami. Ya, saya selalu juga bilang ke teman-teman, ya sudah kalau ini saya memberikan kontak biar Pena Persada yang bantu menerbitkan. Karena proses di Pena Persada tidak terlalu rumit ya, sangat membantu. Mulai dari proses editing dan lain-lain. Ya, makanya saya terima kasih banget kepada Pena Persada ya dari segala upaya yang kami lakukan. Itu menjadi penting karena pemilihan penerbit itu tidak bisa asal melakukan pemilihan, karena itulah pengalaman yang saya sendiri alami ketika banyak kendala dan harus bolak-balik dengan naskah. Alasan kami lain ketika ini dijadikan betul-betul buku, harapan kami mungkin di para peserta yang hadir hari ini ada Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa. Kami mengajak bahwa kami bukan yang terbaik lah. Kalau Pena Persada bilang yang terbaik, saya agak-agak kaget gitu. Saya nggak terbaik banget. Ya, cuman saya belajar untuk kita mewariskan sesuatu buat generasi berikutnya dengan menulis.
karena ada kata-kata bijak, ya sehebat apapun kita, kalau kita tidak meninggalkan karya berupa sebuah tulisan, ya orang akan melupakan kita. Jadi ya karya terbaik dalam kita menempuh pendidikan, ya baiknya karya ilmiah kita konversikan menjadi buku, terus bisa kita wariskan kepada siapa saja. Ya mungkin tantangan buat Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekiranya membuat penulisan ilmiah, apa itu skripsi, apakah itu tesis, atau apakah itu disertasi, ya baiknya memang ditulis dengan baik dan tidak asal menulis, karena sangat disayangkan ya kalau lalu penulisan kita itu hanya menjadi penulisan yang sepintas dan hanya menghiasi rak buku di rumah kita, padahal masih bisa dibuat lebih baik. Saya sendiri, skripsi saya dan tesis saya itu saya jadikan buku. Untuk skripsi saya itu dengan saya terbitkan dengan pena persada. Ya alhamdulillah itu terbitnya tahun kemarin, dan waktu penganugerahan penulis terbaik saya dapat anugerah terbaik nomor 1. Ya alhamdulillah di tahun 2024 juga bersama Bu Luisa mengkonversikan penulisan ilmiahnya beliau, masih dapat kategori juga di penulisan terbaik. Ya kalau bagaimana kami bisa menulis, ya kalau ada yang nanya bagaimana lalu bisa menulis, saya kira agak susah juga saya menjelaskan bagaimana saya bisa lalu menulis, ya hanya bermodalkan bagaimana kita banyak membaca dan dapat referensi saja teman-teman, bahwa sistematikanya seperti ini. Kita lalu mulai mencoba masang kerangka setelah pada materi. Ya kerangka maksud saya dalam hal ini adalah bikin daftar isinya, lalu kita membahasnya satu persatu. Memang waktu proses konversi menjadi buku lumayan makan waktu. Saya waktu itu mengkonversikan buku ini sendiri dari tulisannya Bu Luisa itu 2 bulan lebih, karena ada materi yang memang harus disertakan dan ada juga yang tidak bisa kita sertakan karena ini normatif empiris. Jadi kayak nama-nama narasumber itu kita tidak bisa masukkan ke buku, jadi memang harus disortir, banyak yang juga dihilangkan. Tapi ada juga materi-materi yang untuk menambah. Jadi kira-kira itu proses sepintas yang bisa saya ceritakan ke teman-teman bagaimana lalu buku ini kami terbitkan. Memang setelah terbit saya baca ulang lagi, ternyata masih ada hal-hal yang memang agak kelewat dari kami waktu itu. Ya kami berharap nanti mungkin ke depan saya bisa ketemu dengan Bu Luisa lagi, kami akan berdiskusi untuk melakukan revisi atau tambahan terhadap isi buku. Karena kalau tidak kami terbitkan, ya memang kami tidak akan bisa lihat mana kekurangannya. Jadi kami mencoba untuk menerbitkan meskipun masih ada banyak kekurangan dari penulisan ini. Kami berharap mungkin dengan acara hari ini ada masukan terhadap bahasan nanti yang Bu Luisa sampaikan, bisa menjadi bagian dari perbaikan yang akan kami lakukan di kemudian hari. Kira-kira begitu penjelasan saya mengenai bagaimana lalu materi penulisan ilmiahnya Bu Luisa kami angkat menjadi sebuah buku yang sudah diterbitkan oleh Pena Persada. Kira-kira begitu penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya mungkin nanti Bu Luisa akan menjelaskan sedikit atau membedah sedikit isi dari penulisan buku Diplomat Goods dan Personal Effect. Terima kasih untuk waktunya, Ibu Moderator.